Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Feby Farezi, biasa dipanggil Farezi. Saya dari kelas 2 ICD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara install Laravel menggunakan Laragon. Pertama, kita download Laragonnya menggunakan link yang sudah tersedia. Kita salin aja di sini. Lalu kita cari di sini di kolom pencarian, kita pastikan. Maka teman-teman di sini hanya perlu mengunduhkannya di sudut kanan atas nih. Berhubung saya sudah menginstalnya, jadi teman-teman hanya perlu menunggunya aja. Oke, setelah itu kita akan masuk ke menu Laragonnya. Sini kita akan mencek versi berapa Laragon ini dengan cara klik kanan di bagian putih ini, bebas sebenarnya, PHP version. Nah, di sini isinya. Setelah itu kita download komposernya menggunakan link yang sudah tersedia. Kita pastikan di sini. Setelah kita pastikan di sini akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tekan yang di bagian sini, komposer setup.exe ini. Tekan ini, maka langsung terdownload. Oke. Setelah menginstal komposer tuh, setelah kita install komposernya, langkah selanjutnya tuh kita cek di command prompt bahwa komposernya tuh sudah terinstall. Kita klik sini komposer, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita pergi ke Laragon terminal, kita buat ini komposer create project. Nah, di sini tuh di bagian ini kita bisa mengubah nama apapun sesuka hati kita. Kalau misalnya di sini Laravel Web, berarti di folder kita nanti itu nama file projectnya itu Laravel Web. Nah, selanjutnya kita pergi ke VS Code, kita klik file, open folder, kita cari file Laragon, folder Laragonnya ini saya simpan di www. Ini yang kita buat tadi, kita klik pilih folder. Nah, selanjutnya kita setting, ada beberapa hal yang harus kita setting di .env ini. Nah, di sini kita hapus pagarnya. Dan ini kita ubah jadi MySQL. Kita save. Setelah kita setting ini, kita pergi ke terminal. New terminal. Nah, di sini kita ketik php artisan serve. Nah, ini menandakan bahwa server sudah berjalan, dan jika kita ingin men-stopnya tuh kita hanya perlu tekan Ctrl C untuk men-stopnya. Dan jika kita klik ini follow link, maka tampilannya akan seperti ini.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu root. Root itu adalah mekanisme yang menghubungkan URL yang diketik user dengan fungsi atau controller di aplikasi. Roots pada Laravel dapat disesuaikan pada file root nih. Baiklah, di sini ada basic root. Artinya itu adalah setiap root itu dapat menentukan apa yang akan ditampilkan ketika alamat URL tersebut diakses. Misalnya PCR nih. Kita ke sini. Sini /PCR. Maka akan tampil selamat datang di website kampus PCR. Kita kembali. Kalau misalnya kita buat untuk misalnya root untuk mahasiswa, kita bisa membuatkannya seperti ini. Kita mengambil mahasiswa, kita tap icon aja, akses. Nah, coba kita akses, kita ganti jadi mahasiswa. Nah, maka akan muncul halaman mahasiswa. Selanjutnya akan kita ke root parameter. Root parameter ini adalah penggunaan parameter yang bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL. Penulisan parameter pada root itu ditandai dengan kurung kurawal. Seperti ini, param1. Dan ketika kita klik nama, nah, maka akan muncul seperti ini, nama saya ini. Dan jika kita kosongkan, maka akan muncul tampilan not found atau error. Nama. Error karena jika URL tidak mengikut sertakan parameter maka akan terjadi error. Hal ini terjadi karena parameter itu masih bersifat required, sehingga parameter itu harus disertakan dari URL. Jika tidak, maka Laravel tidak akan mengenali request yang masuk. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan name. Lalu kita tambahkan tanda tanya. Alasan kita memakai tanda tanya ini adalah agar menjadikannya itu opsional, bukan wajib. Kalau di nama ini kan kita harus wajib kan buat parameternya. Kalau di sini opsional aja. Misalnya kayak gini. Kalau kita kosongkan name-nya tuh, maka tidak error dia. Kalau misalnya kita buat nomor, nah, kayak gini akan muncul name saya 123. Nah, kalau di nama tadi itu kita kosongkan, maka akan tampil menu error. Harus ada namanya. Nama saya Ray. Oke. Dan di dalam basic root itu terdapat beberapa jenis root yang sering digunakan, yaitu get, post, put atau patch, dan delete. Kalau get itu digunakan untuk menampilkan data atau halaman. Kalau post itu untuk
untuk mengirim dan menyimpan data baru. Kalau put dan patch itu untuk memperbarui data yang sudah ada, delete itu untuk menghapus data. Setelah kita mempelajari apa itu root, rootnya kita akan pergi ke controller. Controller itu ada di app http controller. Kita akan mencoba membuat controller dan bagaimana cara penggunaannya. Pertama kita pergi ke terminal, new terminal. Di sini kita buat php artisan make controller pegawai controller. Klik enter. Maka file baru akan dibuat di directory ini. Kita klik. Kita masih melihat nggak ada function, hanya ada kelas kosong. Nah, bagaimana cara agar kita dapat mengenerate function itu secara otomatis? Kita pergi ke terminal. Sini aja. Kita tiru yang tadi. Misalnya kita buat di sini mahasiswa controller. Lalu di sini kita tambah min research. Dan klik enter. Nah, coba kita buka. Nah, jelaskan perbedaannya. Nah, dengan adanya function ini, kita cukup mengikuti pola yang sudah tersedia dan gunakan setiap function itu sesuai dengan fungsinya. Kita akan pergi ke menu view. View itu adalah merupakan antar muka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari root dan controller. View ini terletak pada directory views sini. Ada dua cara untuk mengakses views. Pertama itu root ke view. View dapat diakses langsung melalui root sehingga tidak perlu membuat controller. Contohnya yaitu ini sudah saya buat halaman tentang halaman dan coba kita cek di sini. Error karena kita di menu root nih belum kita buat about. Coba kita buat di sini. Kita refresh, maka akan tampil seperti ini. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Jika ada yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.